Kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung. Yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Dan orang Israel juga menanam tanaman. Mereka tanam. Nama pohonnya disebutkan Nabi Muhammad SAW. Nama pohonnya adalah Syajaratul Gharqad. Apa namanya? Gharqad. Ingat Gharqad. Gharqad mereka tanam. Ustadz Somad sudah pernah ngelihat Gharqad? Sudah saya lihat dari jauh. Waktu saya dari Kairo naik mobil ke Rafah. Rafah ini kotanya dipotong dua. Setengah diambil Israel, setengah diambil Mesir. Di tengahnya ada pagar yang dikasih volse tegangan listrik tinggi. Siapa yang nyentrum? Siapa yang nyentuh? Kena setrum. Kami ngintip dari celah-celah pagar. Melihat ada pohon hijau. Saya tanya, iku apa? Mereka menjawab, Syajaratul Gharqad. Allahu Akbar. 14 abad sabda Nabi benar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Karena nanti sampai masanya batu-batu akan berkata. Apa kata batu? Ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi. Di belakang saya ini ada Yahudi, di belakang saya ada Israel. Faktulhu, bunuhlah dia. Batu pun tidak mau membela Israel. Batu akan bersama kita. Pohon kayu berkata, hadza Yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakang saya. Faktulhu, bunuhlah dia. Tapi ada satu pohon yang membela Israel, kata Nabi. Pohon itu adalah pohon Gharqad. Mereka yakin dengan itu. Mereka tanam hijau Gharqad. Anehnya, orang Yahudi menanam tanaman. Kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung. Yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Makanya saya seumur-umur belum pernah sholat istisqa. Diundang bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, dusun, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, tidak berkepala. Ustadz Somad sholat istisqa, enggak mau, sekalipun saya enggak mau. Kenapa? Karena kita berdoa minta hujan, ternyata yang bakar hutan ikut sholat istisqa. Kita hanya sebagai pelengkap sandiwara. Allah mau menunjukkan hujan, gunung bukit tidak lagi bisa menampung, menahan akar kayu. Turun gelondongan-gelondongan, menabrak jembatan, menghancurkan rumah. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang kena banjir. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan. Kalau mereka meninggal, meninggalnya syahid insya Allah. 2 orang polisi dari Riau yang ditugaskan ke Sumatera Barat, terbawa arus sungai, anak istrinya tinggal. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Dan saudara kita yang masih punya kemampuan, kita punya masalah di Indonesia, banyak banjir. Kenapa kita mesti nolong Palestina? Yang ngomong-ngomong begitu, di Indonesia pun nggak nolong, ke Palestina pun nggak nolong. Kita yang banyak nyumbang tadi, bukan berarti dia nggak peduli kepada Indonesia. Yang Indonesia, yang musibah, yang kebakaran, yang tsunami, yang kebanjiran, kita tetap tolong. Tapi Palestina jangan kita tinggalkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mau ditunggu? Mesias itu mau turun. Sengaja ditampilkan di TV ini ibu-ibu yang kepanasan. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu dibawakan kertas, Ustadz waktu sudah habis. Kalau di tempat lain saya ceramah, ini di layar ini dibuat waktu, kurang 2 menit. Tapi orang Solo ini memang perasaannya lembut. Dia nggak mau kasar begitu, cukup ditampilkannya aja gambar orang kepanasan. Itu artinya sudahilah penderitaan ini Pak Ustadz. Paham, saya paham. Yang terakhir, apa yang mereka tunggu?
Mereka mau Masjidil Aqsa ini digali terowongan keliling, sudah berlobang-lobang, nanti sampainya Masjidil Aqsa akan jatuh ke bawah, ambruk, dan disitulah mereka akan mendirikan Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon, harus lengkap, jangan cuma temple nanti keluar tempel ban. Temple of King Solomon, tulisannya Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka mau membangun istana Sulaiman. Sulaiman bagus, Nabi Sulaiman gak salah. Mereka yang membelokkan sejarah Sulaiman. Ada yang penulis Indonesia mengatakan raja paling hebat itu Nabi Sulaiman, yang kekuasaannya katanya sampai ke Yogyakarta. Sulaiman. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi cita-cita mereka yang tertinggi, hancur Masjidil Aqsa, nggak ada itu yang namanya gencatan senjata. Mereka akan mengambil itu yang namanya tepi barat. Nanti mereka akan menghancurkan, mengusir, membunuh semua. Dan mereka akan mendirikan Temple of King Solomon. Berdirilah negara The Great Israelian, Israel Raya. Israel Raya itu batas negaranya mana? Batasnya sesuai dengan gambar benderanya. Ibu masih ingat gambar bendera Israel? Bapak masih ingat? Pejamkan mata. Apa yang kelihatan? Rekening. Coba pejamkan mata, bayangkan bendera Israel. Ada garis satu di atas, ada garis satu di bawah. Garis yang di atas itu adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai Nil. Ada satu garis di bawah, itu adalah Sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, Afrika Utara. Sungai Efrat, Irak, Asia. Mereka akan buat negara luas terbentang dari Afrika Utara ke Asia. Berapa negara yang akan mereka ambil? Mesir, apalagi Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Irak, sebagian Saudi Arabia. Apa kata Presiden Israel Golda Meir? Presiden pertamanya Golda Meir, perempuan. Ketika dia dilantik, apa kata dia? Aku mencium harum semerbak nenek moyangku di Madinah. Waktu dia pelantikan, dia mengatakan, aku mencium harum semerbak nenek moyangku di Madinah. Karena di Madinah ada 4 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka kita semarakkan Khaybar. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Wahai Yahudi, Khaybar pernah kami rebut, kami akan mengambilnya. Takbir. Ini tausiah saya hari terakhir. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi sebetulnya saya ini sudah baterainya sudah habis. Makanya waktu saya lihat jadwal terakhir di mana? Di Solo. Saya tahu orang Solo itu kan lemah lembut. Berarti nggak boleh suara menggelegar. Sebetulnya saya di sini nih mau ngomongnya lemah lembut. Cuman kan nggak sesuai bicara Palestina. Marilah kita bunuh Israel. Mari kita hancurkan Israel. Mari kita hancurkan Israel, nggih? Kan nggak sesuai kan? Jadi sebetulnya kalau tenaga, Ustadz Somad itu ustadz yang keras. Saya bukan keras, sound sistemnya mantap. Jadi nanti jangan ini di-upload ada yang komen, Ustadz Somad gak layak ngomong begitu di Solo. Solo itu orangnya lemah lembut, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Ustadz mungkin dari Sumatera ngomong begitu karena anginnya kencang. Tapi kami di sini, ya temanya kan tentang Palestina. Jadi bersuara begini nih, saya kalau sehari-hari lembut, nyaris nggak terdengar. Apalagi sama istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak omongan saya. Gunung Merapi meletus, banjir, longsor dan segala macam. Bahkan kemarin Pak di Padang itu, tidak akan habis musibah di Indonesia ini sampai musnah Indonesia ini. Hingga orang Indonesia. Jadi tidak bisa kita menangkalnya. Oh kita buat ini supaya nggak gempa, buat begini supaya buat BNPB. Tidak ada ceritanya tuh Ibsan. Siapa mau menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada solusi kecuali tidak akan diangkat musibah di negeri ini kecuali satu solusinya Pak Ibu sekalian. Apa solusinya?
bila ada bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu bukit yang paling tinggi, hari ini Jabal Abi Qubais lah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang bukit Safa. Nabi bersabda, di akhir zaman ketika kiamat semakin dekat, umatku banyak yang semakin pelit. Intasyara syuhu wal bukhlu. Saat kiamat semakin dekat, semakin menyebar kebakhilan dan kekikiran. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang semasa hidup di dunia pelit, kepelitannya itu akan dijadikan kalung dari api neraka yang dililitkan di lehernya sebagai kalungnya, berarti orang ini di dalam neraka. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Orang bertanya tentang patung, saya jawab menurut hadis Nabi, dilaporkan. Tak takutkah Ustadz Somad? Apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? Ya, dalam masjid. Kalau di luar nanti ngeri-ngeri sedap juga kurasa. Andai Abdul Somad hilang, andai Abdul Somad lenyap, andai Abdul Somad mati, 1000 Abdul Somad akan bangkit dari Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu harmonis ini mesti kita jaga. Semen, kerikil, batu bata, pasir, cat, mereka bekerja sama. Akhirnya berdirilah masjid yang gagah dan perkasa, Masjid Agung Medan Sumatera Utara. Betul? Oh, ini gambar saya ini yang diambil mereka ini, oh, di share kemana-mana ini. Cincin kesayangan, katanya batu mahal warna hijau, tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hei jenazah, pas tepat mati pula. Udah kena lapor pula sekali lagi. Nah, besok tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. AC, di mana-mana AC itu, AC. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap nih makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Semoga Ustadz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum, pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar. Pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perzinahan, ribawi, ulah tangan mereka sendiri. Orang yang bakar pohon sembarangan, orang yang melakukan kerusakan sembarangan, buang sampah sembarangan, perzinahan di mana-mana, korupsi menjadi kebiasaan. Semua antara musibah ini antara azab dan ujian. Kalau Allah katakan azab, habis Pak, bukan mereka saja yang dapat, kita pun ikut. Lebih banyak mana? Pelaku maksiat atau pelaku yang beriman di tempat sumber itu? Yang mencinta dengan yang dicinta nyambung. Yang nggak nyambung itu tetangga. Yang mencinta
dengan yang dicinta connect. Yang bingung itu yang tak ada cinta. Nah, ini yang sedang terjadi ini sekarang. Antara santri mencintai kiai, santrinya paham, kiainya juga paham. Yang bingung itu stasiun TV yang tidak punya rasa cinta, karena hidupnya transaksional. Kau siaran sekian jam, kau akan dibayar sekian. Kalau kau lembur, kau dikasih sekian. Tiba-tiba dia melihat santri yang sangat cinta kepada kiai, bingung dia, dijadikannya berita tentang kebingungan dia. Orang mengatakan Laila, orang mengatakan Majnun. Qais itu kan Majnun, gila. Tapi Laila nggak pernah bilang dia gila. Kenapa? Karena antara yang mencinta dengan yang dicinta tahu. Yang bilang gila itu orang yang tidak ada rasa cinta. Siapa yang paling layak menjadi khalifah? Apakah Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah? Bani Umayyah lebih 100 tahun tumbang, naik Bani Abbasiyah. Siapa yang paling layak memimpin dunia ini? Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah? Kata Qais waktu ditanya, Laila. Orang yang apalah Qais ini? Dan Laila. Aku melihat laut, kata yang satu. Aku melihat sungai, kata yang satu. Aku melihat hutan. Waktu ditanya Qais, apa yang kau lihat Qais? Laila. Ada orang sholat, Qais lewat. Selesai sholat, orang yang sholat itu marah ke Qais. Kenapa kau lewat-lewat, kami sedang sholat Qais? Kata Qais, kalau memang betul cinta kalian kepada Allah, kalian tak melihat aku seperti aku tak melihat kalian. Yang kulihat hanya Laila. Jadi yang bingung itu orang yang tidak jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta dia tak bingung, atau paling tidak pernahlah jatuh cinta. Pondok yang paling tua di Sumatera ini namanya Pondok Mustafawiyah, 1912. Orang zaman dulu tidak pernah nyebut pondoknya, biasanya nyebut nama kampungnya. Di mana? Purba, karena nama tempatnya itu di Mandailing Natal, di Purba Baru. Nama pondoknya Mustafawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein 1912. Ada yang lebih tua lagi, 1910, Lirboyo, Kiai Haji Abdul Manaf namanya. Sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Anwar Mansur. Kalau antum pernah lihat ada kiai yang ngajar pakai kaca pembesar karena udah tua, ngajar pakai kaca pembesar, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kaget dia, loh, wis azan, wis zuhur ya. Rupanya dia membaca itu sudah 6 jam. Bulan puasa, habis sahur dia ngajar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habis sahur, habis zikir dia ngajar 12, 6 jam. Dia kaget, sudah azan, udah tua, udah sepuh, 70, 80. Nah, itulah yang sedang diejek. Dia cinta dengan kitab itu sampai ngajinya 6 jam. Yang nggak cinta sama kitab, apa ya kiai? Muridnya pun, kenapa muridnya cinta sama dia? Cinta ini kan nggak bisa dibuat-buat. Orang memang muridnya cinta karena dia cinta kepada ilmu. Bayangkanlah itu nanya. Waktu datang orang bertanya ke dia, apa amalan zikir kiai? Sholawat. Dia bukan model kiai yang tabligh akbar begini.
Apa amalan kiai? Sholawat. Berapa kali kiai? 10.000. Sholawatnya satu hari 10.000. Membaca kitabnya 6 jam. Umurnya 70-80. Santrinya sayang sama dia. Lalu kemudian yang nggak punya rasa cinta ke kitab, yang nggak pernah ngaji, yang sholawatnya 3 kali, bingung. Kalau bingung nanya. Kalau bingung nanya. Paling tidak, ini kan masalah perasaan, rasa. Nah, jadi kalau paling tidak, ya ambil pondok kilat lah. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Bilang sama kiai, boleh saya numpang mondok di sini 3 hari. Masuk hari Jumat sore, hari Sabtu, hari Ahad sore pulang. Untuk nengok supaya paham, jangan baca dari internet atau nonton video pendek, bingung menengok orang jatuh cinta. Tentang cinta ke kitab, tentang cinta ke kiai, tentang cinta ke pondok. Indonesia ini merdeka itu karena pondok. Kalau tidak ada pondok, siapa yang menanamkan cinta tanah air ke hati pejuang itu? 10 November 10 November itu kan hari pahlawan, hari syahid itu sebetulnya 10 November. Yang menanamkan cinta tanah air itu siapa yang menanamkan cinta itu? Yang menanamkan cinta itu adalah ulama, bahasa Jawanya kiai. Kalau kita di Sumatera ini tuan syekh atau tuan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balang, hinggap di atas batu kuala, dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Cilacap, betul? Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Ketua Pengadilan Agama, Bapak Kajari, Bapak Ketua Basnas, tentu saja yang teristimewa Hadratal Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, mudah-mudahan berkah umurnya melimpah untuk kita semua. Ini Ustaz Abdul Somad tidak adil, yang disebut, yang disapa, yang dihormati hanya yang di atas saja. Bagaimana dengan kami yang dari tadi nunggu, betul? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tadi dipanggil qori membaca Al-Qur'an. Tiba-tiba yang muncul bocah cilik 2 orang. Saya ngelihatnya ini opo iso ngaji opo ora iso. Ternyata setelah ngaji suaranya Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar.
Sebetulnya Bapak Bupati Cilacap beserta masyarakat Cilacap mau memperlihatkan ke Ustadz Abdul Somad. Wahai Ustadz Abdul Somad, ini malam ini temanya mewujudkan masyarakat Cilacap yang Qurani. Apakah orang Cilacap ini bisa baca Quran? Ini contohnya, anak kecilnya saja begitu, apalagi bapaknya. Betul? Kalau nggak percaya tes aja. Anak kecilnya aja nahawan, soba, sika, jaharka, ras, iramanya. Belum lagi tajwidnya, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Bacaannya bagus, suaranya bagus, lantunannya bagus, akhlaknya bagus. Insya Allah terwujud Cilacap yang Qurani, insya Allah. Amin. Udah, bacanya sudah. Bagaimana dengan tulisan Qur'annya? Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kawan-kawan. Saya tausiah, baru di Cilacap disuruh nulis Quran. Kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Bapak Bupati Cilacap, dipersilakan untuk maju menuliskan Al-Quran. Dalam hati saya, gimana nih, saya bisa atau enggak? Ternyata tulisannya sudah ada. Saya tinggal ngasih beberapa baris saja dan diambil fotonya. Belum diambil fotonya tadi. Besok keluar di internet dan majalah, Ustadz Abdul Somad nulis Quran di Cilacap. Semua orang akan mengatakan, oh tulisannya bagus. Bukan saya yang nulis. Begitulah mereka dengan tulisan yang cantik, yang indah, kaligrafi. Dan itu Qurannya besar sekali. Insya Allah 2 tahun lagi selesai. Cilacap punya mushaf. Anak-anak ngaji di mana? 300 orang di Quran Center Basnas Cilacap. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ngajinya sudah, bacanya sudah. Bagaimana dengan Qurannya? Qurannya mushaf Cilacap besar. Insya Allah 2 tahun ke depan selesai 30 juz. Bangga menjadi orang Cilacap. Saya hari Ahad pagi pulang ke Riau, Sumatera. Saya akan ditanya oleh orang Riau, dari mana? Dari Cilacap. Gimana masyarakat Cilacap? Suaranya mantap. Gimana masyarakat Cilacap? Tulisannya bagus. Gimana waktu malam itu di alun-alun? Wakeh tenan. Yang ada handphonenya pakai senternya bisa dihidupin. Ada flash. Yang nggak ada, nggak apa-apa, jangan dibuang handphone. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Cukup, jangan lama-lama. Itu nanti rekamannya akan diupload di TikTok insya Allah, supaya dia menjadi syiar dakwah, orang menjadi lebih baik insya Allah. Amin ya Rabbal.
mewujudkan masyarakat Cilacap yang Qurani, qorinya ngaji, suaranya bagus, kaligrafi tulisannya bagus. Apakah cukup hanya sampai di situ? Tidak. Al-Quran tidak hanya dilantunkan, Al-Quran tidak hanya dituliskan, tapi juga Al-Quran diamalkan. Siap mengamalkan Al-Quran? Apa pesan Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Al-Quran mengajarkan kita supaya kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Apakah orang Cilacap ini sudah menjaga alam semesta? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang Cilacap ini ngomong-ngomong, Cilacap ini aman atau enggak aman ini? Aman. Terus kenapa ada pagar besi? Ini aman Pak Ustadz. Terus pagar besi ini untuk apa? Supaya Ustadz Somad jangan sampai diserang oleh mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, orang Cilacap ini rahmatan lil alamin. Orangnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam Islam diajarkan kita tidak boleh mengganggu hewan. Betul? Terus tadi Ustaz Somad makan kambing, kambingnya dipotong. Katanya nggak boleh ganggu hewan. Idza dzabhtum fa'ahsinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Pisaunya mesti tajam. Wal yuhidda syafratahu. Binatangnya mesti mati dengan tenang. Masih ingat Idul Adha kemarin? Ada yang narik ekornya, ada yang narik kupingnya, ada yang narik kakinya, ada yang satu kena tendang sampai sekarang belum sembuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada binatang pun kita mesti berkasih sayang. Kalau sembelih sekali potong mati. Kalau membunuh binatang sekali bunuh mati. Jangan karena marah dengan lalat ganggu tidur siang, tangkap hari ini, copot sayapnya satu, besok copot kakinya dua. Enggak boleh. Kalau memukul, sekali pukul mati. Kalau lalat saja tidak boleh disakiti, kalau kambing saja tidak boleh disiksa, apalagi suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad membawa Al-Quran sesuai dengan doa kita. Dengan Al-Quran insya Allah turun rahmat di Kabupaten Cilacap ini, insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana ali wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika hujan lebat turun kemarin terjadi banjir bandang. Mudah-mudahan tidak sampai ke Cilacap. Ketika air turun dari gunung, ternyata yang turun tidak hanya air, tapi juga batang-batang kayu. Pertanyaannya, Allah menurunkan air atau batang kayu?
Allah menurunkan air hujan atau menurunkan pohon kayu? Lalu kenapa yang hanyut ke pemukiman masyarakat pohon kayu? Ternyata ada orang yang memotong kayu, merusak alam, merusak hutan, akhirnya hutan gundul. Ketika hujan turun, bukit tidak lagi bisa menyimpan air, mengambil keuntungan sesaat, tapi yang merasakan azabnya adalah masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah segera berakhir musibahnya. Bagi yang bisa membantu, ada bantu selimut, ada bantu beras. Saya nggak bisa bantu uang Pak Ustadz, bantu doa. Saya nggak bisa bantu doa Pak Ustadz, pergi ke laut. Ngapain? Nyemplung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu. Pohon kayu di hutan yang tidak bersalah, bukan ingin buat rumah, hanya merusak alam, dia potong pohon kayu. Sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita selamat semua insyaallah, amin. Orang Cilacap ini apakah menjaga hutan? Ya. Ustadz tahunya dari mana? Jangankan hutan, sedangkan pentasnya saja penuh dengan tanam-tanaman. Masya Allah. Bunga aja dia jaga, apalagi kamu. So sweet. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati di ruang ICU, judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, sudah mau meninggal, di tangannya ada bibit korma. Ditanamkan atau dibiarkan? Tanamkan. Kenapa? Karena ketika kita menanam korma, kita sudah menjaga alam semesta. Tapi kita nggak bisa makan manis buahnya, tapi kita nggak bisa merasakan bernaung di bawah daunnya. Kita tidak makan manisnya, kita nggak bernaung di bawah daunnya, tapi orang lain yang memakan buka puasa, orang lain yang akan bernaung, kita dapat pahalanya insya Allah. Maka jangan bosan menanam tanaman. Ternyata tanam-tanaman ini bertasbih. Ini tanamannya plastik atau asli? Asli. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain di atas pentas itu bunga plastik, tapi di Cilacap mereka nggak mau yang palsu, semuanya asli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang bukan cuman pohon palsu, bukan cuman alamat palsu, wajah. Saya nggak ada ngomong begitu ya. Tanaman dijaga, hewan dipelihara. Bagaimana dengan manusia? Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh nyawa satu orang yang tidak bersalah, berarti dia sama dengan membunuh satu orang sedunia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari peperangan-peperangan. Iya Pak Ustadz, tapi ini beda suku, ini beda bahasa. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, sekarang sedang berada di Pulau Jawa, berbeda suku. Kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur. Itu kan kalau satu agama Pak Ustadz. Bagaimana dengan saudara kita yang berbeda agama? Yang berbeda agama, kita diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya Pak Ustadz, tapi itu bule-bule yang datang dari Eropa, dari Amerika, mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan orang Islam. Dia tidak diikat dengan Pancasila, dia tidak diikat dengan Islam, tapi tetap dia adalah sama-sama manusia. Itu Pak Ustadz, ayam, kambing
dia bukan manusia, dia bukan warga Indonesia, dia tidak satu agama, enggak sama manusia, enggak sama Indonesia, enggak sama Islam, dia tetaplah makhluk ciptaan Allah. Ada di sini yang bukan ciptaan Allah. Ada Pak Ustadz tertulis di tengkuknya Made in China. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita memandang dengan pandangan kasih sayang. Tapi kabarnya itu ada peperangan. Orang Islam itu kalau melihat orang yang tidak Islam bawa golok, bawa pedang, bawa tombak, bawa pisau, bunuh, halal darahnya. Lihat Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau kamu yang berbeda agama dengan kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, watuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Bertetangga dengan non muslim boleh apa enggak boleh? Satu sekolah dengan yang tidak Islam boleh apa enggak boleh? Prinsipnya wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Islam ini asalnya apa? Kalau Ustadz Somad nanya, jangan stres, jangan depresi, jangan gelisah. Karena Ustadz Somad kalau dia ceramah, dia nanya, dia jawab sendiri. Islam ini asalnya apa? Bukan diambil dari nama daerah. Kalau nama daerah berarti nama agamanya Arab. Islam ini bukan diambil dari nama orang. Kalau diambil nama orang berarti Islam ini nama agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam diambil dari kata salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Salam bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai, pipis ngising. Astagfirullah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam asal katanya adalah salam. Salam artinya damai. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Damai tangannya, damai lisannya, selamat orang lain. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi lidahnya kasar, ngomongnya caci maki, sumpah serapah, yang keluar bukan binatang tapi kebun binatang, apakah dia muslim? Memang yang paling selamat diam memang. Saudara yang dimuliakan Allah, sholat sudah, di sebelah kanan kita masjid cantik, masjid betul, Masya Allah sholat. Kenapa acaranya nggak di masjid? Kenapa sholat itu kalau ceramahnya nggak di masjid? Kenapa mesti di tanah lapang? Kenapa di alun-alun? Bayangkan kalau manusia seramai ini dibawa masuk ke masjid, meledak masjidnya. Saya nggak ada ngajak mari sholat ke masjid. Kenapa? Karena orang Cilacap jangankan ke masjid, ke tanah lapang, alun-alun saja begini ramainya. Kalau mau betul lihat bagaimana masjid, tengok sholat subuh besok insya Allah. Mudah-mudahan makin ramai istiqomah, amin. Hebatnya alun-alun ini, sebelah kanan masjid, sebelah kiri kita tinggal memilih. Allah beri kita mata, pandang baik-baik. Ada masjid, ada. Kita punya kaki, langkahkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Kita diberi pikiran, kita diberi hati dan perasaan. Tinggal memilih
Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa taraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita berdamai dengan hewan, dengan tanam-tanaman, dengan tangga kawan sahabat walaupun berbeda keyakinan, apalagi sesama muslim, jangan lupa hubungan kita dengan Allah melaksanakan sedekah, melaksanakan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kenapa itu tenda di belakang itu ada bisa tegak berdiri? Karena tiangnya kokoh. Kenapa masjid bisa tegak berdiri? Karena tiangnya. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat, insya Allah. Saya Pak Ustadz gak bisa sholat berdiri, jagung. Saya nggak bisa sholat duduk berbaring miring ke arah kiblat. Saya nggak bisa sholat miring, sholat telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Mata pun nggak bisa. Tenang, kami sholat. Pak Ustadz, kami punya masa lalu yang gelap, banyak dosa, banyak maksiat. Siapa yang nggak berdosa? Nabi Adam. Ini yang adik-adik sahabat kita pakai baju oranye ini membawa kotak, itu akan diisi dengan infak dan apa isinya? Dek, coba lihat nama kotaknya. Donasi untuk bencana di Cilacap. Satu lagi bencana donasi untuk Palestina. Saya mau ngasih tahu bahwa uang yang masuk ke kota itu bukan dibawa Ustadz Somad ke Riau. Itu untuk bencana donasi di Cilacap, dan satu lagi tanda panah ada 2 kotak ke Palestina. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu kotaknya lebar supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bawa uang bisa masukkan cincin, gelang, rantai, ada gigi emas, masukkan. Setuju? Pada setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong kotaknya cukup jangan hanya di bawah, naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan paus, ikan hiu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang dimasukkan itu insya Allah akan sampai. Kami nggak yakin Pak Ustadz ini bisa sampai ke Palestina. Sampai, karena yang menyampaikannya lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Malam ini tema kita, yang pertama Cilacap Qur'ani, yang kedua Cilacap gemar berzakat. Kita bahas yang Qur'ani dulu.
Ini ibu-ibu, bapak-bapak masih ada baca Quran, baca Yasin? Masih? Oke, kita tes ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma udhira ghafilun innama amruhu idza arada syai'an kun fasubhanalladzi biyadihi kulli syai'in. Saya yakin orang Cilacap masih baca Quran. Ustaz yakinnya dari mana? Bacaannya benar semua. Memang kalau baca rame-rame memang begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bacanya satu-satu. Setuju? Oke, yang pertama Ibu baca 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Oke, lanjutkan Ibu ayat ke-6. Ibu yang bisa baca Quran, ajarkan anaknya Al-Quran. Saya Bu, saya kakak, guru ngaji saya yang pertama bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib. Yang pertama ngajar Quran saya adalah ibu saya. Dari alif-alif sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu mengajarkan anaknya ngaji di rumah. Siap? Insya Allah. Bapak, sesibuk apapun kalian mencari nafkah, insya Allah sempat-sempatkan bawa anaknya ke masjid. Ini anak-anak di Cilacap ini ada yang ke masjid? Alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat masjid itu udah nggak ada anak-anak. Isinya semua orang tua. Lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz jangan ngejek orang tua. Gak pernah saya ngejek orang tua. Karena orang tua adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Mereka lebih tua dari kita. Dan malam ini yang hadir nih gak ada orang tua. Ini yang hadir anak muda semua. Oh gak ada ngomong Ustaz yang benar, ini ada orang tua. Ini gak ada orang tua. Yang ada adalah ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Yang hadir ngaji, yang hadir sholat, yang hadir baca Quran, itu adalah anak muda. Sepakat? Kadang anak-anak muda ini, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dinilai, yang pertama kali nanti dihitung, yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah sholat. Sholat yang akan ditanya. Tolong ibu ingat. Bisa ingat? Kapan ibu terakhir dibangunkan suami sholat tahajud malam? Jangan jawab. Mudah-mudahan yang udah lama, yang udah lupa, nanti malam dia bangunkan ibu, insya Allah. Amin. Bapak akan mengambil air, memercikkan wajah ibu. Wake up my honey, wake up my darling. Ibu jawab, so sweet sayang. Jangan lupa bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur. Bangun nanti malam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin
nusyur. Setelah bangun ibu wudhu, bapak mau sholat, ibu gelar sajadah cinta. Malam itu mereka pun sholat tahajud, Masya Allah, tabarakallah, merasakan kedekatan hati. Yang didekatkan bukan fisiknya, yang didekatkan bukan hanya sekedar tangannya, tapi juga hati dan perasaannya. Mudah-mudahan bapak ibu, kakak adik, semuanya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jaga suaminya dari petkor. Dari bunyi aminnya kelihatannya kurang yakin ini. Amin ya Rabbal. Setelah sholat beribadah kepada Allah, gak cukup hanya sholat. Wa aqimus sholat, tapi ada pasangannya. Wa atuz zakah, alladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna zakah. Setiap disebut sholat pasti digandengkan dengan zakat. Dulu zakatnya orang Cilacap ini hanya 800-900 juta, tapi sekarang zakat Kabupaten Cilacap 22 miliar. Allahu Akbar. Kira-kira 22 miliar itu kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum cendol. Ini kalau dilihat dari senyum dan wajah bapak ibu, ini kelihatannya orang-orangnya nggak punya utang. Loh, Ustaz tahu dari mana? Beberapa kali saya pantun senyumnya, wajahnya cerah. Orang kalau banyak utang, banyak masalah, nggak bisa senyum begini, tertahan senyum. Ini bisa lepas. Ini kalau dilihat dari senyum wajahnya cerah, ini tabungannya paling dikit 100 juta. Amin. Zakat yang dikeluarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas adalah 2,5%. Berapa? 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, disimpan 1 tahun, dikeluarkan 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa memang. Kalau 100.000 25.000, 10 juta, kalau 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Serahkan ke Ketua Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Akan dibagi ke siapa? Akan dibagi ke 8 golongan. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin. Apa beda fakir sama miskin? Anak ninggal, suami nggak ada, hidup sebatang kara, nggak bisa bekerja, dikasih Basnas tiap bulan beras sembako, itu namanya fakir. Fakir namanya, nggak ada income sama sekali, fakir. Kalau miskin, ada pemasukan tapi nggak mencukupi kebutuhan, itu namanya miskin. Kalau ada orang yang kaya, uangnya banyak tapi nggak mau berzakat, bukan fakir, bukan miskin, namanya bakhil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam uang bapak ibu yang 100 juta ada milik fakir miskin 2,5 juta. Kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak dibayarkan, kalau tidak distorkan ke Basnas, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Percaya nggak percaya? Terserah. Nggak percaya apa-apa. Tapi ini true story, kisah nyata. Teman saya kerja di Basnas. Dia pergi ke rumah orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya Bapak, ini kalau lihat mobil bapak, rumah bapak, ini kayaknya sudah cukup nisab zakat nih bapak. Apa kata si bapak?
rumah saya 5 miliar, mobil saya 2 miliar, tapi semuanya hutang. Akhirnya petugas Basnas pulang. Ya nggak mau bayar zakat, mau bohong, mau berkelit, ya nggak apa-apa, kita nggak bisa maksa. Alhamdulillah, setelah setahun si bapak datang ke kantor Basnas. Sahabat-sahabat udah senang, alhamdulillah kelihatannya udah dapat hidayah bayar zakat. Bapak mau bayar zakat? Enggak, saya mau nanya, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepat waktu berakhir dan berubah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dengan berzakat rezekinya menjadi berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sudah berzakat usahanya melimpah ruah. Kalau dia pedagang perniaga lancar dan untungnya berlipat-lipat ganda insyaallah. Kalau dia petani, insya Allah tanamannya subur. Kalau dia pergi ke laut, ikannya banyak, dapat ikan hiu, ikan paus lebih besar dari perahunya. Gak ada yang mengaminkan, takut dimakan ikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya lihat di Google Map tadi, saya sedang berada di mana ini Google Map? Saya tulis Cilacap. Rupanya sedang berada di Pulau Jawa bagian selatan di pinggir laut. Artinya apa? Orang Cilacap ini nikmat yang diberikan Allah sempurna. Daratannya ada dan lautnya juga ada. Ada orang yang cuma punya daratan, nggak punya laut. Saya sudah ceramah 45 menit. Tadi saya ceramah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10.30. 45 menit saya ceramah, mata jamaah masih tetap segar. Kenapa? Karena mereka makan ikan yang baru mati sekali. Langsung dari laut, langsung masuk kuali. Di tempat saya, ikan itu matinya 5 kali. Dari laut masuk ke perahu, dari perahu naik ke pasar, dari pasar masuk ke kulkas, dari kulkas masuk ke kuali, dipanaskan 2 kali. Jadi jangan heran kalau Ustadz Somad kurus. Ini kalau lama-lama di Cilacap ini bisa gemuk saya ini insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat lautnya, ikan segarnya, nelayannya, daratannya subur menghijau, pohon kayu hijau, pohon kayu hijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allah nggak minta banyak, Allah cuma minta kita angkat tangan, kecilkan dirimu, besarkan Allah. Allahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadah badan tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, sudah namanya sholat. Ibadah harta, bayar zakat, infak, sedekah, ke Basnas, sudah namanya ibadah harta, uang, duit, fulus. Ibadah lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Quran, sholawat, sudah. Ibadah hati, sabar. Malam ini empat ibadah ini sudah kita laksanakan insya Allah. Amin. Ibadah hati yang mana Pak Ustadz? Ini sabar nunggu duduk dari jam berapa tadi? Jam 4, jam 5. Kami baru datang kemari jam 9. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya. Bapak Ibu yang datang kemari jam 4, jam 5 tadi, insya Allah semuanya bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a,
sampai dia pulang ke rumah. Tapi nanti selesai acara tabligh akbar langsung pulang ke rumah. Jangan sampai nggak pulang, pulang jam 2. Istrinya nanya, sampean nanti mas jihad? Itu bukan jihad, jahat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini kita bayarkan lil fuqara sudah, wal masakin sudah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil dapat 1/8, wal muallafati qulubuhum, saudara kita yang baru masuk Islam belum ada usaha dalam keadaan miskin susah. Wa fir riqab, cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau ada hamba, dulu ada film TVRI jam 12 siang hari Ahad ada film Little Missy, ada tuannya namanya Tuan Baron. Yang tahu berarti udah tua. Perbudakan, orang kulit hitam diperbudak oleh orang kulit putih. Islam menghapuskan perbudakan dengan cara apa? Orang boleh dikasih zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Wal gharimin, orang yang dililit hutang. Tapi ini sekarang nggak bisa. Ini kalau orang dililit hutang dikasih zakat, sekarang semua orang berhutang. Mobil hutang, motor hutang, termos hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang gratis di rumah itu cuma istrinya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Seandainya boleh kredit juga. Lalu kemudian siapa lagi? Wa fi sabilillah, fi sabilillah, wa banis sabil. Ada anak-anak Cilacap yang cerdas, hafal Quran, IQ-nya, otaknya smart. Dia tidak mampu, dia perlu bayar kos-kosan, lalu dibangunkan rumah kos-kosan gratis. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Anak-anak kita yang berprestasi, dia bisa sekolah dengan layak, dia berhak untuk bahagia, dia berhak untuk punya cita-cita. Begitulah Islam. Tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar sholawat, tidak hanya sekedar sodakoh, tidak hanya sekedar zikir, tapi juga memikirkan saudara yang susah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita diakui sebagai saudara karena Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad, kami banyak dosa, kami banyak maksiat. Yang banyak dosa, banyak maksiat, Allah mengampunkan dosa kita semua, insya Allah. Amin. Pulang dari pengajian malam ini, semua dosa-dosa kita insya Allah diampunkan Allah. Enak aja Ustaz ngomong begitu. Ustaz dapatnya dari mana? Ada hadisnya. Ketika kita selesai dari majelis ilmu, saat kita berdiri, apa kata malaikat? Maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita kepada Allah diampunkan, insya Allah. Amin. Masa cuman gitu Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Di pinggir laut Cilacap. Terus kalau saya mandi di laut, apalagi kalau agak ke tengah, bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah, selesai dia mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya disebutkan atau enggak Pak Ustaz? Enggak usah sebutkan dosanya. Usolli sunat taubat, dosanya enggak disebutkan lillahi ta'ala. Terus kalau saya sebutkan gimana Pak Ustadz? Bahaya. Apalagi kalau sholatnya di masjid. Usolli sunata taubat, baru jual sabu-sabu 3 kilo. Pas di samping Kapolresta. Langsung selesai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Usolli sunata taubat. Saya nggak pakai usolli Pak Ustadz. Nggak usah pakai usolli. Niatnya dalam hati. Nggak pakai usolli.
Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu. Kayak banyak hafalan aja seperti anak-anak kita dari Quran Center Basnas Cilacap, anak-anak solihah penghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mamin muslimin yudnibu dzamban, siapa yang ada silap salah dosa, summa yatatahhar, mandi bersuci. Saya nggak bisa mandi Pak Ustaz, wudu. Saya nggak bisa wudu Pak Ustaz, tayamum. Saya nggak bisa tayamum, mati aja. Kejam sekali Ustaz Somad. Tayamum pakai debu, ambil debu, pukul ke tanah, usap ke muka, ambil debu, pukulkan lagi ke tangan, nggak pakai kumur-kumur. Habis itu sholat, saudara kita yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, nggak bisa mandi, nggak bisa berwudu, bawakan batu, bawakan tanah, supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa sholat, karena dia perlu mendekatkan diri kepada Allah. Jiwanya terombang-ambing, psikologisnya terganggu, stres, depresi, anxiety. Tapi ketika dia dekat kepada Allah, la ilaha illallah. Kita ingin ketika kita mati nanti semua ucapan yang terakhir keluar dari lisan kita kalimah la ilaha sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kenapa kita mesti solawat? Kenapa kita mesti baca Quran? Kenapa kita mesti melantun-lantunkan lagu religi? Kenapa kita mesti bertasbih, bertahmid, bertakbir? Supaya saat kita mau mati yang terdengar di telinga kita adalah solawat, istighfar, dan zikir. Sepi, sunyi, nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada teman, di ruang ICU, nggak ada apa-apa. Di saat kita akan mati terdengar suara sallallahu alaihi. Bayangkan kalau kita nggak pernah berzikir, kita nggak pernah sholawat, kita nggak pernah baca Quran, kita nggak pernah istighfar, di dalam ruang ICU, sunyi, sepi, sendirian, tiba-tiba terdengar suara. Datang suara sebelah kiri. Mudah-mudahan yang terngiang di telinga kita adalah somat, solawat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las tulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surga Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim. Aku juga tidak kuat masuk neraka ya Allah. Kau mau masuk surga? Aku nggak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku nggak kuat ya Allah. Terus kau mau kemana? Aku nggak tahu. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai Cilacap ya Allah. Fa innaka ghafirud dzambil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih luas daripada langit dan bumi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau nggak ada beras. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air.
Orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Orang hanya bisa hidup 1 detik kalau tidak bersama dengan Allah. Maka kita selalu bersama dengan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sudah sholat, alhamdulillah. Yang sudah baca Quran, alhamdulillah. Yang sudah bayar zakat, alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi jangan sombong. Itu masjid kamu yang bangun. La haula wa la quwata illa billah. Tadi malam acara ramai penuh alun-alun Cilacap. La haula wa la quwata. Tapi acara semua masjid, ngaji, maulid, zikir, tabligh akbar, jangan katakan karena saya, itu karena Allah. Dengan mengatakan la haula wa la quwata, acaranya udah selesai. Jangan sampai nanti mau acara rapat malam tahun baru kita adakan tabligh akbar dan zikir untuk menyelamatkan anak muda, anak bangsa. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, gimana rapat kita untuk menyambut tahun baru? La haula wa la quwata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan dimudahkan Allah jodohnya. Banyak yang belum jodoh. Yang belum ada keturunan, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah. Penghafal Quran mujahid fisabilillah. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul, dan nanti kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya walaupun gak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini 1 jam. Kenapa? Terasa semutnya sudah naik ke kaki. Tadi saya berdiri jam 10 kurang 15, sekarang jam 11 kurang 15. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ditulis malaikat sebagai catatan amal soleh. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Banyak silap salah dosa kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami, ilmu yang kami kaji malam ini mudah-mudahan menambah amal kami. Wa barakatan fir rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Berikan kami keringanan ketika kami melewati sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Cilacap ini negeri yang aman dan damai. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selama lebih kurang 1 jam, banyak kata-kata tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemah teles, matur nuwun ya Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih kepada subscriber Narasi Ustadz yang sudah berkunjung, sudah setia menemani Narasi Ustadz, di mana tadi ceramah-ceramah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Allah tidak pernah menurunkan hujan, Allah tidak pernah menurunkan kayu, tapi Allah menurunkan hujan. Tapi ternyata di Indonesia yang turun itu kayu gelondongan. Itu benar sekali ya. Jadi dari ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad tadi, insya Allah menjadi pelajaran buat kita semua. Bagaimana cara kita itu menghargai alam, agar alam itu selalu terjaga apabila alam itu dirusak. Karena dulu sebelum manusia itu diciptakan, alam itu di zaman Azasil itu terjaga ya, tapi sekarang kok malah tidak gitu. Jadi kita harus banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu ya, agar bumi kita, alam kita selamat. Dan kasihan saudara-saudara kita yang masih hidup di pinggiran pegunungan, di pinggir sungai seperti saya ya, karena saya itu hidupnya di pinggir sungai. Jadi kalau alam kita itu terpelihara, insya Allah ya, kalau alam terpelihara maka kita akan selamat ya. Karena orang yang memelihara alam itu berarti orang itu sudah berakhlak atau beradab ya. Karena kalau orang tidak beradab, walaupun berilmu, kalau tidak beradab, alamnya rusak. Karena apa? Karena orangnya tidak beradab. Kalau orangnya beradab, insya Allah ya alamnya tidak rusak. Jadi tergantung kita lah. Jadi kasihinlah kita saudara-saudara kita yang masih hidupnya pas-pasan. Lalu ada lagi itu yang tugas di Sumatera itu hanyut ikut banjir. Kasihan anak istrinya ya kan. Jadi para penebang liar atau perusahaan-perusahaan yang seenaknya saja menebang pohon, kasihan rakyat kecil. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menjaga atau melestarikan alam ini. Jangan malas-malasan menanam pohon ya, agar bumi kita itu terjaga, udara kita tetap segar ya. Kalau pohon ditebang terus ya nanti gundul ya. Bukan hanya kepala doang yang gundul ya, hutan gunung pun ikut gundul. Jadi kepada saudara-saudari dimanapun berada, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita itu selalu dalam keadaan beriman. Oke saudara-saudariku, ini waktunya sudah menjelang subuh. Marilah kita menunaikan ibadah subuh dulu. Dan terima kasih yang sudah menyimak di Narasi Ustadz. Semoga bermanfaat dan bisa memetik hikmah dari konten-konten dari video-video Narasi Ustadz. Dan sebelum saya mengakhiri ini, marilah kita berselawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah
cukup. Saudara-saudari, setelah usia 30 tahun, uban akan tumbuh dengan cepat dan berlimpah. Jangan... Itu diajarkan tawakal dalam Islam. Segala usaha, maksimal, ikhtiar, terjadi segala apa yang terjadi yang kita kendaki. La yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlindungan buat kita bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari
dari dosa-dosa kita, bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan, bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang dulu lantakan itu rumah-rumah imam, rumah ustaz yang tidak bersalah, rumah guru tak Al-Quran. Kencing gondok masuk dalam perumahan segada tinggi air. Dikirimkan video itu saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Dosanya adalah tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala